Om Swastiastu. Hai, bagaimana kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Berjumpa kembali dengan saya, Imade Mbare, dari SMA Negeri 1 Marge yang seharian mengampu mata pelajaran ekonomi. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan mencoba membahas berkaitan dengan koperasi sekolah. Tentunya di sekolah kalian pasti ada yang namanya koperasi sekolah. Nah, sebelum sampai ke situ kita akan bahas yang pertama, itu adalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kali ini itu adalah berkaitan dengan bagaimana kita itu mengimplementasikan pengelolaan koperasi yang ada di sekolah. Nah, sebelum sampai ke situ kita cari dulu definisi koperasi sekolah itu sendiri. Jadi apa sih yang maksud dengan koperasi sekolah? Koperasi sekolah itu adalah koperasi yang anggotanya murid atau siswa pendidikan dasar dan menengah atau sekolah yang setara dengan itu, baik itu negeri maupun swasta. Selanjutnya, landasan hukum daripada koperasi sekolah. Nah, di sini ada beberapa landasan hukum yang mendasarnya. Yang pertama itu adalah Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi nomor 613/AKPTS/Men/1974 tentang pokok perkoperasian. Nah, yang berikutnya itu adalah Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0158/B/1984 dan Menteri Koperasi 51/M/KPTS3/1984. Selanjutnya itu adalah Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5/U/1984 tentang pendidikan koperasi yang ada di sekolah. Nah, yang terakhir itu adalah Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Nah, ini yang terbaru. Nah, selanjutnya kita akan membahas tujuan didirikannya koperasi sekolah yang ada di sekolah masing-masing. Di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama itu adalah siswa memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam mengelola koperasi, jadi memiliki sebuah usaha. Kemudian yang kedua, menunjang program pemerintah di sektor koperasi melalui pendidikan di sekolah. Nah, ini makanya masuklah dia ke dalam kurikulum pendidikan. Yang terakhir adalah menunjang pendidikan sekolah ke arah kegiatan praktis, jadi tidak hanya monoton bersifat teoris, tapi juga ini ada praktiknya. Nah, untuk selanjutnya berkaitan juga dengan bagaimanakah kita itu mensimulasikan pendirian daripada koperasi sekolah. Nah, di sini ada beberapa tahapan simulasi sekolah. Yang pertama itu adalah tahap persiapan. Nah, di dalam tahap persiapan di sini ada yang namanya panitia kecil yang bertugas untuk membuat jadwal dan membuat draft anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian yang kedua, tahap kedua itu pembentukan, itu adalah membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sekaligus menyusun pengurus koperasi. Yang terakhir adalah pengesahan koperasi itu kepada dinas koperasi baik kota maupun kabupaten yang ada di wilayah yang bersangkutan. Nah, itu tahap daripada simulasi. Yang berikutnya adalah kegiatan usaha koperasi sekolah. Nah, di sini ada beberapa kegiatan usaha koperasi sekolah. Yang pertama itu adalah unit usaha pertokoan. Nah, di sini menyediakan alat tulis yang diperlukan oleh siswa di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua ada unit kafetarian atau kantin sekolah untuk menyediakan pangan ataupun konsumsi baik bagi siswa maupun guru. Nah, yang terakhir itu adalah unit usaha jasa. Nah, jasa ini bisa bergerak di bidang pengetikan maupun jasa fotokopi yang berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah tersebut. Nah, yang selanjutnya itu adalah bagaimana pengelolaan koperasi sekolah. Nah, di sini ada keanggotaan. Nah, keanggotaan itu adalah terdiri dari siswa dan juga guru yang ada di sekolah tersebut. Kemudian pengurus diusahakan itu adalah dari siswa didampingi oleh guru yang memiliki kompetensi di bidang itu. Dan yang terakhir itu adalah pengawas. Pengawas juga diusahakan dari siswa dan juga guru yang memiliki kompetensi yang sama. Selanjutnya adalah permodalan koperasi. Nah, di sini modal koperasi itu bersumber dari mana saja. Yang pertama dari modal sendiri, itu bisa berupa simpanan pokok maupun simpanan wajib, dan bisa juga dari luar koperasi, itu pihak ketiga, dan juga hibah yang sifatnya tidak mengikat koperasi di sekolah tersebut. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas apa sih manfaat daripada koperasi sekolah. Nah, yang pertama itu adalah mendidik siswa untuk mandiri. Jadi ini juga diajarkan untuk mandiri. Kemudian yang kedua, membimbing siswa dalam berkoperasi.
kemudian melatih jadi wira swasta dalam bidang koperasi, dan yang terakhir itu adalah menanamkan disiplin dan tanggung jawab. Nah, kesimpulan untuk video pembelajaran kali ini itu adalah yang pertama, koperasi sekolah berkedudukan di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, keanggotaan koperasi berasal dari siswa sekolah yang tersebut. Kemudian yang ketiga, pengurusan diusahakan dari siswa. Yang keempat adalah belajar untuk berwirausaha. Yang terakhir, kita di sini coba untuk memberikan berupa umpan balik, yaitu berupa uji kompetensi pembelajaran. Nah, silakan nanti coba identifikasi tujuan daripada koperasi sekolah, apa saja, identifikasi unit usaha koperasi sekolah, dan juga identifikasi penyebab berakhirnya keanggotaan koperasi sekolah. Nah, ucapkan selamat mencoba untuk uji kompetensi pembelajaran ini. Demikian video pembelajaran untuk kali ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran yang berikutnya. Saya akhiri dengan Orang Santi. Om Santi.